Halo, selamat datang. Anda sebagai aparatur sipil negara adalah jantungnya pemerintahan. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sesuatu yang super penting, manajemen risiko strategis. Ini bukan sekedar teori loh, tapi keahlian kunci yang bakal memastikan setiap program yang Anda buat itu benar-benar berhasil dan sampai ke tujuan. Coba deh, bayangkan sejenak. Gimana kalau Anda bisa lihat, oh, proyek jembatan ini kayaknya bakal mangkrak nih. Atau, bantuan sosial ini ada potensi nggak sampai ke yang berhak. Dan Anda bisa tahu itu semua jauh sebelum masalahnya meledak. Nah, disitulah letak kekuatan manajemen risiko. Ini bukan soal menghindari masalah ya, justru sebaliknya. Ini tentang menghadapi tantangan dengan persiapan yang super matang. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu, apa sih resiko itu dalam pelayanan publik? Terus kita masuk ke kerangka kerjanya, gimana cara identifikasi dan analisisnya. Lalu kita pilih strategi yang pas, dan terakhir gimana caranya membangun instansi yang benar-benar tangguh. Langsung aja yuk! Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih ini penting banget buat Anda? Coba kita jujur deh, pernah nggak sih berhadapan sama proyek yang molor, atau anggaran yang tiba-tiba bengkak, atau mungkin program yang bagus di atas kertas tapi hasilnya nggak sesuai target? Nah, itu semua, itu adalah wujud nyata dari risiko yang nggak kita kelola dengan baik. Terus, apa sih sebetulnya resiko itu? Kalau kita sederhanakan, resiko itu ya efek dari ketidakpastian terhadap tujuan kita. Di dunia pelayanan publik ini bisa apa aja, mulai dari perubahan regulasi yang mendadak, masalah teknis di lapangan, sampai respons negatif dari masyarakat. Intinya, apapun yang bisa jadi batu sandungan dan menghambat keberhasilan program Anda. Nah, untungnya kita nggak harus pasrah sama ketidakpastian itu. Ada kok cara yang sistematis buat menaklukkannya. Inilah yang kita sebut kerangka kerja manajemen risiko. Dan ini penting ya, anggap ini bukan cuma teori di buku, tapi benar-benar pendekatan praktis biar program kita sukses. Jadi, kerangka kerjanya itu punya 5 langkah utama. Gampang kok. Pertama, kita identifikasi. Kita cari tahu dulu risikonya apa aja. Kedua, kita nilai. Ancamannya di mana, kelemahan kita di mana. Ketiga, kita analisis lebih dalam. Keempat, baru kita tentukan penanganannya. Mau diapain nih risikonya? Dan yang terakhir, kita bikin perencanaan keberlangsungan. Supaya pelayanan publik nggak berhenti kalau ada apa-apa. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, masuk ke langkah pertama, identifikasi dan analisis. Ini fondasinya banget ya. Soalnya, Anda nggak mungkin bisa mengelola sesuatu yang Anda bahkan nggak tahu ada. Tahap ini tuh ibaratnya kayak kita lagi memetakan medan perang sebelum maju. Kita harus tahu betul di mana ranjaunya, di mana potensi masalahnya. Terus caranya gimana? Wah, banyak banget metodenya. Bisa dengan brainstorming bareng tim, pakai analisis SWOT yang pasti udah pada kenal, bikin checklist dari pengalaman yang udah-udah, atau ngobrol langsung sama para ahli. Kuncinya satu, jangan pernah ngerjain ini sendirian, libatkan banyak kepala. Nah, setelah semua resikonya kekumpul, saatnya kita analisis. Gampangnya ada dua cara. Ada analisis kualitatif, ini yang pakai deskripsi, kayak ngasih label resiko tinggi, sedang, atau rendah. Ini cepat, tapi ya agak subjektif. Satu lagi, ada analisis kuantitatif. Nah, ini yang pakai angka. Kita hitung beneran probabilitasnya, berapa potensi kerugiannya. Ini lebih objektif, tapi butuh data. Dua-duanya penting loh. Oke, kita udah punya daftarnya, udah tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Terus ngapain? Yap, sekarang waktunya beraksi. Ini bagian paling seru, di mana kita memilih senjata yang paling pas buat ngadepin setiap risiko yang udah kita petakan tadi. Secara umum, ada 4 strategi utama yang bisa kita pilih. Pertama, kita bisa hindari risikonya. Misalnya ada satu bagian proyek yang terlalu berisiko, ya udah kita batalkan aja bagian itu. Kedua, kita bisa transfer risikonya ke pihak lain. Contoh paling gampang ya pakai asuransi. Ketiga, dan ini yang paling sering dilakukan, yaitu mitigasi. Kita coba kurangi dampaknya, misalnya dengan pasang sistem peringatan dini. Nah, yang terakhir, kadang-kadang kita harus menerima risikonya. Ini biasanya kalau dampaknya kecil banget dan biaya buat nanganinya malah lebih mahal. Nah, kita sampai di tujuan akhirnya. Penting untuk diingat, semua ini bukan bertujuan buat bikin instansi kita jadi steril 100% dari resiko. Itu nggak mungkin. Tujuan utamanya adalah membangun instansi yang resilient. Apa itu? Ya, instansi yang tangguh, yang siap ngadepin guncangan apapun yang datang. Dan salah satu kunci resiliensi yang paling penting itu namanya business continuity planning, atau rencana keberlangsungan usaha. Anggap aja ini kayak plan B super detail, sebuah skenario yang memastikan pelayanan publik paling vital
kayak rumah sakit, layanan kependudukan, itu harus tetap jalan. Nggak peduli ada bencana alam, serangan siber, atau krisis apapun. Ini jaring pengaman kita semua. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Resiliensi bukan berarti tanpa risiko. Resiliensi berarti siap. Artinya, jadi tangguh itu bukan berarti kita nggak akan pernah kena masalah. Oh bukan, justru kita sadar betul masalah itu pasti datang. Bedanya adalah kita sudah siap, kita menghadapinya dengan kepala dingin dan rencana yang matang. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan refleksi buat Anda bawa pulang. Coba deh pikirkan sejenak tentang instansi Anda sekarang. Dari semua yang sudah kita bahas, kalau Anda harus pilih satu aja risiko strategis yang paling genting, risiko apa yang akan Anda prioritaskan untuk ditangani pertama kali? Jawaban dari pertanyaan itu, nah itulah langkah pertama Anda untuk jadi ASN yang jauh lebih strategis dan tangguh.